Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana kabar orang tuanya? Baik. Jadi selalu memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita ya, yang telah susah payah membiayai kita dalam bersekolah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi baru ya, yaitu mempelajari buku fiksi atau fiksi. Namun sebelum kita lanjut pada materi hari ini, saya ingin menanyakan materi yang kemarin. Ya, materi kemarin atau materi minggu lalu. Materi apa lagi yang dipelajari kemarin? Cerpen. Ya, materi cerpen. Masih ada yang ingat apa itu cerpen? Ya. Cerpen adalah cerita pendek yang bisa dibaca dalam sekali duduk karena hanya terdiri antara 500 sampai 5.000 kata. Ya. Jadi cerita pendek, cerita yang habis dibaca satu kali duduk karena hanya terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Ada yang lain? Ada yang lain? Terkait dengan materi kita kemarin. Cerpen. Suci? Tidak ada? Ya. Kalau begitu, sebelum kita lanjut, saya ingin meresensi dulu, mempresensi ya, mengecek daftar hadir maksud saya. Jadi silakan didengarkan namanya Aidatul Saskia Sakit, Aini Asahra, Andi Ade Hariduan, Andi Hilya Mufidah, Andi Naisila, Akib Musyarik, Arika Dwi Artanti, Asriandi, Aulia April, Ayu Sirah Madinar, Dea Niptasari, Eril Dwi Muspikar, Fajar Wahyudi, Ferdiansyah, tanpa keterangan, Halifah Hairunisa, Hastiara Ismawan, Ismainar Febrianti, Melinda Anggraini, Muhammad Alif Hilarir, Muhammad Raditya Sanur, Niayem Fitria Sindi, Nurul Ain, Nur Astri Aulia, Nurian Saleha, Sandi Iriawan, Safikri, Suci Makfirah, Suci Ramadhani, Amar ya. Ya, jadi seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa materi kita hari ini terkait dengan materi buku fiksi. Jadi tujuan kita mempelajari ini materi. Yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu mengungkapkan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Kemudian anak-anakku diharapkan menyusun rancangan ulasan dari satu buku pengayaan dan mengembangkan ulasan dari satu buku pengayaan. Sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan terkait materi kita hari ini, silahkan anak-anak sekalian kita bernyanyi dulu ya. Jadi silahkan bisa berdiri. Kalau supaya longgar bisa keluar atau bisa mundur menyesuaikan anunya ya, tempat duduknya ya. Jadi kita akan bernyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, disertai dengan gerakan ya, supaya kita tidak mengantuk ya. Bisa ya, dihafal ya? Ya, silakan posisi tangan seperti ini. Jadi mulai saya pandu. Ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu,
itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, ya silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Jadi kita tidak sekedar menyanyikan ya. Ada salah satu tujuannya itu. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Salah satunya itu untuk menanamkan kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai jiwa nasionalisme ya. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, silahkan diamati materi kita hari ini terkait dengan buku fiksi KD 31 KD 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Ya, jadi nah ini ya. Nah ini. Pengertian ya, apa itu buku fiksi ya? Jadi kemarin kan sudah dibahas juga ini, sudah saya kirim di grupnya juga, di grup WA kelasnya terkait PowerPoint ini. Jadi saya kira sudah sangat jelas ya, tinggal kita menguatkan kembali. Apa itu buku fiksi? Pengertian buku fiksi merupakan buku atau karya sastra hasil dari imajinasi atau rekaan pengarang. Ya. Ada pertanyaan terkait ini? Ya. Kalau dikatakan imajinasi berarti apa itu? Hasil pikiran, rekaan ya. Jadi pikiran terkait dengan topik dari buku fiksi itu sendiri. Jadi saya ulangi, buku fiksi merupakan buku atau karya sastra hasil dan imajinasi atau rekaan pengarang. Sama dengan buku puisi tadi itu, mana tadi itu? Siapa yang pegang? Ada tadi buku puisi? Itu adalah salah satu contoh daripada buku fiksi. Karena ini hasil imajinasi, hasil rekaan ya. Ini adalah hasil karyanya kalian kemarin ya. Jadi hasil karyanya kalian yang sudah kita cetak. Namun yang terpilih di buku ini tentu penerbit yang menyeleksi ya. Selanjutnya ya, struktur buku fiksi. Struktur buku fiksi yang pertama itu abstrak. Abstrak inti dari sebuah cerita fiksi. Ya. Jadi dalam sebuah buku ada abstrak, di situ dijelaskan inti-intinya ya, termasuk kata kunci di dalamnya. Kemudian orientasi. Orientasi ini penjelasan cerita, sama dengan pengenalan cerita. Kalian kemarin pada saat masuk di sekolah ini ada namanya orientasi ya, pengenalan sekolah. Jadi kalau dalam buku pengenalan cerita atau penjelasan cerita. Kemudian struktur yang ketiga, komplikasi. Komplikasi, klimaks dari cerita fiksi. Jadi klimaks, tingkatan sudah puncak ya. Kemudian evaluasi, penyelesaian masalah. Selanjutnya resolusi atau inti dari pemecahan masalah. Kemudian koda, reorientasi, amanat atau pesan. Jadi setiap karya sastra itu mengandung pesan atau amanat. Kemudian seperti pembelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, cerpen di pertemuan kemarin, ada juga kaidah kebahasaan. Ya, di buku fiksi ada juga kaidah kebahasaan ya. Jadi yang pertama, metafora. Metafora artinya membandingkan suatu benda. Ya, jadi saya ulangi,
Metafora membandingkan suatu benda. Kemudian yang kedua, metonimia. Artinya kata-kata tertentu yang dipakai sebagai pengganti yang sebenarnya. Ya. Kata-kata tertentu yang dipakai pada kata sebenarnya. Kira-kira ada yang paham ini apa maksudnya? Coba, kalau tidak bisa menyaksikan di atas, bisa dilihat kembali PowerPoint yang ada di grupnya, grup kelasnya. Ya. Kata-kata tertentu yang dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Ya. Ada yang tahu seperti apa contohnya itu? Ada. Kata-kata tertentu yang dipakai untuk mengganti kata sebenarnya. Kira-kira apa ya? Ada. Kalau menyebut suatu benda, misalnya motor ya, terkadang kita menyebut misalnya Vespa ya. Vespa itu sudah mengganti kata motor. Misalnya saya mau naik Vespa, padahal sebenarnya Vespa itu adalah merek ya. Toh? Ya. Tapi kita cenderung mengatakan naik Vespa, padahal dia motor ya. Itu yang dimaksud, itu mengganti kata-kata yang ini. Kemudian simile ya, pembanding yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan suatu hal dengan hal lainnya. Sebentar kita jelaskan secara terperinci. Nah, adapun langkah-langkah menyusun ulasan, karena ini juga sebentar yang akan saya sajikan dalam bentuk LKPD-nya ya. Yang pertama, mencatat identitas buku secara lengkap ya. Jadi sebentar, ada buku yang saya bagi, buku itu kalian baca secara berkelompok, kemudian mencatat identitas buku secara lengkap. Ini sama dengan meresensi buku. Saya kira Anda sudah pernah melakukan ini, tak? Ya. Jadi mencatat identitas buku. Seperti apa itu identitasnya? Misalnya judul, apa lagi? Ya, pengarang, apa lagi? Ya, tahun terbit, apa lagi? Kota terbit, ya. Jumlah halaman, apa lagi? Ya. Kata pengantar. Masuk identitas itu kira-kira kalau kata pengantar? Tidak, ya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis dengan menentukan hal-hal menarik penting dari buku. Jadi melakukan analisis dengan menentukan hal-hal menarik. Dalam sebuah buku tentu terdapat kelebihan atau kekurangan terhadap buku tersebut. Nah, kelebihan inilah yang kita analisis ya. Kita tentukan hal-hal menarik. Misalnya ada buku Laskar Pelangi ya. Ada yang pernah membaca buku Laskar Pelangi? Judulnya pernah didengar? Kalau filmnya pernah ditonton? Pernah ya? Iya. Tentu dalam film atau kalau disajikan dalam buku ada hal-hal menarik dari judul buku Laskar Pelangi itu. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menentukan hal-hal penting itu, ya. Misalnya dalam buku Laskar Pelangi atau Hujan ada persahabatan yang selalu diikat dengan kuat. Selanjutnya, nomor 3, merumuskan penilaian buku dari berbagai aspek. Ya, merumuskan penilaian buku dari berbagai aspek. Bagaimana yang dimaksud ini? Ada yang tahu? Bagaimana yang dimaksud dengan merumuskan penilaian buku dari berbagai aspek? Suci. Jadi bisa menjawab dengan mengatakan yang saya pahami. Boleh menjawab yang saya dapat dari buku, ya. Begitu caranya. Ya. Jadi salah satunya itu ya,
merumuskan penilaian buku dari berbagai aspek adalah bagaimana pandangan orang terhadap buku tersebut. Ya, misalnya ada judul buku, dikomentari oleh pakar, oh ini bukunya sudah baik, ya dapat dibuktikan dengan bahasa-bahasanya yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Ada juga pakar lain, oh ini bukunya belum siap untuk diterbitkan karena banyak sekali kekurangan-kekurangan, bahasanya masih terlalu vulgar misalnya, bahasanya sangat sulit dipahami. Begitu maksudnya ya. Ya, selanjutnya. Nomor 4, merumuskan simpulan buku secara menyeluruh. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita selalu menyebut kata kesimpulan. Toh? Ya, padahal sebenarnya yang tepat atau yang benar itu adalah simpulan. Jadi mulai sekarang, ya mari kita belajar, terus belajar kata demi kata, ya kalimat demi kalimat, diperbaiki kita punya bahasa. Jadi bukan lagi merumuskan kesimpulan ya, merumuskan simpulan. Karena kalau kesimpulan berarti kesimpulan menuju, ya, ya simpulan. Simpulan buku secara menyeluruh ini biasa ditulis di halaman paling belakang biasa kalau buku, ada di sampul. Itu sudah merupakan simpulan dari sebuah buku. Kemudian membuat saran atau rekomendasi untuk pembaca. Ya, membuat saran atau rekomendasi. Saran itu apa? Saran. Ya. Kalau rekomendasi? Ya, saran atau rekomendasi sama, ya. Kecuali saya katakan apa perbedaan saran dan rekomendasi pasti berbeda. Jadi saran atau rekomendasi. Nah, saran atau rekomendasi itu seperti apa? Ya, memberi masukan, ya. Misalnya saya menyarankan, ya, berarti diharapkan, ya. Diharapkan. Ada yang lain? Membuat saran atau rekomendasi untuk pembaca. Kalau tidak ada kita lanjut. Ini bagian-bagian buku fiksi. Jadi yang pertama ada sampul, ya. Jadi sampul. Ini, sampul ini. Ya. Kemudian rincian sub bab buku, ya. Rincian sub bab buku, bukan sub ayam, ya. Sub buku. Ini. Jadi subnya ini. Misalnya ini, toh. Ini sub. Misalnya dari bab 1 ada lagi subnya ke bawah, ya. Kemudian ada judul sub bab buku. Sama dengan di bahasa Indonesia, ya. Ada cerpen. Kemudian di bawahnya unsur-unsur pembangun cerpen, itu sama dengan judul sub bab buku, ya. Kemudian yang keempat, tokoh dan penokohan. Jadi materi kita kemarin terkait dengan cerpen itu sangat berhubungan erat atau ada hubungannya dengan materi kita terkait bagian-bagian pada buku fiksi. Jadi ada tokoh dan penokohan. Nah, karena berhubungan erat tentu pengertian ini sudah tertanam di kepala, toh? Sudah tertanam di kepala, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala pasti dilupa lagi karena di luar, ya. Jadi tertanam di kepalanya. Untuk membuktikan itu bahwa tertanam, coba saya pikir apa itu yang dimaksud dengan tokoh? Ya, tokoh. Ya. Tokoh apa? Pemeran. Ya, ada yang saya pikir menjawab tokoh itu adalah pemeran. Saya bertanya ke ADH. Kira-kira jawabannya saya pikir itu sudah tepat atau belum? Jadi bukan salah ya, tapi kurang tepat saya pikir. Jadi tokoh adalah orang atau pemeran yang terlibat dalam suatu cerita. Tapi karena ini adalah buku, berarti orang yang terlibat dalam buku fiksi tersebut, ya. Kemudian tema, ya, bukan tokoh, penokohan, ya, penokohan. Bagaimana pengarang, ya, bagaimana pengarang memberikan kedudukan dalam buku itu, ya. Kemudian tema
tema cerita. Ya, gagasan sentral atau gagasan inti ya dalam buku fiksi tersebut. Selanjutnya bagian yang keenam, bahasa yang digunakan. Ya, bahasa yang digunakan. Maksudnya itu apakah bahasa ini tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang memunculkan berbagai tafsir atau multi tafsir. Itu maksudnya itu bahasa yang digunakan. Dan ada juga buku banyak sekali menggunakan istilah-istilah serapan ya, istilah-istilah asing yang nanti dicari artinya di kamus atau nanti di-share artinya di internet baru kita paham. Ada juga buku yang bahasanya itu sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya yang ketujuh, penyajian alur cerita. Dalam buku fiksi atau dalam bagian-bagian buku fiksi yang ketujuh adalah penyajian alur cerita. Apakah alur cerita ini menggunakan alur maju? Apalagi? Alur mundur? Ada lagi satu. Alur apa? Maju? Kan ada alur maju. Nah, jelas ini, toh? Alur maju, anggaplah sejak dilahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, meninggal. Jelas alurnya, alur maju. Alur mundur, ya sebuah cerita yang dimulai dari kebalikannya, ya. Ya mungkin dalam buku itu dia sedang membayangkan, dia sudah dewasa tapi membayangkan pada saat dia kecil, ya. Ada lagi alur yang ketiga, alur apa itu? Ya, ya. Alur, ya seperti lagunya Syahrini, ya. Maju mundur cantik, ya. Jadi ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur diistilahkan dengan alur gabungan, ya. Ya, istilahkan dengan alur gabungan. Nah ini unsur intrinsik, jadi mengulangi saja dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada tema, tokoh dan penokohan, kemudian alur atau plot, ya, alur atau plot, latar atau setting, ya, latar itu tempat setting. Kalau dalam bahasa mesin, setting itu pengaturan, ya. Ya. Jadi ada pengaturan, apa yang diatur? Tempatnya, apalagi? Waktunya, apalagi? Suasananya, ya itu. Selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kedudukan pengarang dalam cerita, apakah dia orang pertama atau orang ketiga. Kalau dia orang pertama, ciri khasnya apa menggunakan kata? Ya kata ganti aku atau ya saya. Jadi misalnya Niayam membuat cerita, saya terlahir dari keluarga yang sederhana tetapi memiliki kasih sayang yang sangat tinggi. Nah, itu berarti menggunakan kata aku, berarti orang pertama, ya. Kalau orang ketiga menggunakan kata ya dia atau ya mereka. Jadi hanya dua itu kalau di sudut pandang, ya. Sebagai orang pertama dan sebagai orang ketiga. Jadi saya atau dia. Nah, pertanyaannya begini. Kalian sudah mampu menjawab kata ganti orang pertama itu adalah saya atau aku? Kata ganti orang ketiga, dia atau mereka? Kenapa kata ganti dia atau mereka disebut orang ketiga? Ya? Karena lebih dari satu. Ada jawaban lain? Tidak berhubungan langsung dengan penulis. Kalau orang pertama dirinya sendiri, Ya. kalau orang kedua berarti yang dia ada bicara, misal kamu. Kalau orang ketiga, ya. yang tidak berhubungan langsung. Ya. Untuk lebih memudahkan mengartikan, ya, lebih paham, kenapa sampai kata ganti orang ketiga, dia atau mereka itu disebut orang ketiga. Coba Suci naik di sini. Kemudian
Lagi. Kemudian email sini. 3 orang ya. Supaya lebih jelas kenapa sampai kata dia atau mereka itu orang ketiga. Coba kau bilang saya. Bilang saya. Bah, jelas sekali ya. Saya atau aku. Tidak ada yang temani. Nah, kalau kau katakan dia atau mereka, kira-kira bagaimana ekspresinya? Dia. Berarti kalau menyebut kata dia, berarti ada orang yang kita temani bercerita. Misalnya dia. Toh? Berarti ini, kenapa sampai orang ketiga? 1, 2, 3. Ya? Atau mereka. Berarti saya, orang kedua yang saya temani cerita, mereka itu adalah orang ketiga. Begitu maksudnya ya? Ya. Oke? Dipaham ya? Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Nah, kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa tadi ini sudah berulang ini. Amanat atau pesan. Ya. Pada saat upacara bendera, kepala sekolah selalu memberikan amanat dalam upacara. Nah, sama juga dengan ini. Dalam sebuah karya sastra, ya, termasuk buku fiksi, itu selalu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian ini yang selanjutnya cara menyampaikan amanat. Jadi caranya kita menyampaikan amanat. Yang pertama, menentukan makna, ya, menentukan makna tersirat atau tersurat. Nah, ini perlu dipahami lagi, ya. Mana yang merupakan makna tersirat atau pesan tersirat dan mana yang merupakan pesan atau makna tersurat. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan makna tersirat dan tersurat? Ya. Bagaimana? Sandi? Makna tersurat? Eril, mengantuk ini Eril ini. Ada? Ya. Apa perbedaan makna tersirat dan makna tersurat? Nah, tersirat itu yang disampaikan secara langsung tanpa tertulis, sedangkan makna tersurat itu ada pesan atau makna yang ditulis yang ditulis. Iya. Kepada yang ingin disampaikan. Iya. Ya, oke. Jadi yang disampaikan temannya itu ada bahwa pesan tersurat itu pesan yang disampaikan tanpa tulisan, ya. Kemudian yang tersurat pesan yang disampaikan secara tertulis atau terdokumentasi. Orang tua kita kalau memberikan kita dalam memberikan kita didikan atau pengajaran, itu biasa dia menegur secara tidak langsung, ya, biasa ya, mendapati seperti itu. Bahkan kita biasa mendapat kode itu adalah sebuah pesan tersurat, ya. Misalnya anak-anak atau anak kecil, kalau ada orang di rumah ke meja di ruang tamu biasa ambil kue misalnya, itu kan biasa diberikan, tidak langsung dikatakan jangan ambil kue, toh? Ya, biasa dikode. Ya, itu namanya tersirat, tidak ditegur langsung, ya. Mungkin pakai kode, misalnya matanya dikedipkan atau alisnya di apa namanya, mengernyitkan keningnya misalnya, ya. Ya, kalau pesan tersurat jelas tertulis dan terdokumentasi, ya. Kemudian cara yang kedua, menentukan nilai-nilai pelajaran hidup yang terdapat pada buku fiksi tersebut. Sama dengan buku ini misalnya, ya. Tentu ini memiliki pesan. Ya. Caranya ya dibaca misalnya puisi ibu. Berarti pesannya dia bagaimana menghargai ibu, ya. Bagaimana cara ibu memperlakukan kita mulai dari buayan, ya, mulai dari buayan sampai kita dewasa, gitu.
Selanjutnya nah ini. Jadi saya akan memberikan tugas ya. Jadi silahkan mencari satu buku fiksi, kemudian dianalisis unsur-unsur intrinsiknya yang ada dalam buku tersebut. Nah, kemudian dari buku yang sudah didapat dibaca dan disimpulkan amanat ya yang ada dalam buku tersebut. Jadi saya akan membagikan buku ya, buku novel, bukan buku fiksi maksud saya. Novel itu bagian daripada fiksi. Namun sebelumnya saya akan bagi kembali kelompoknya. Ya, saya akan bagi. Jadi untuk kelompok 1 di sini. Ini ya. Kelompok 1. Kemudian sini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, saya panggil untuk mengambil buku ya, buku fiksi yang sudah saya print. Ini kalian baca, kemudian diskusikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada LKPD yang akan saya bagikan juga sebentar. Kelompok 1 dulu, silakan diambil. Jadi ini bisa juga kalian baca yang sudah kalian download kemarin di laptop dan di HP-nya ya. Ini. Kemudian kelompok 2. Kan sudah tersave di HP-nya ya itu. Ini buku. Ya sudah ada e-booknya ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya. Yang lain lagi ya. Ini lagi, silakan diambil. Perwakilan kelompok yang lain lagi yang tadi. Kelompok 4, kelompok 3 email. Ya. Kelompok 5. Akib. Sembarang. Kelompok 1. Nih. Iya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kelompok Fadilah. Ya, jadi pada LKPD tersebut saya berikan dulu petunjuk ya. Ya, jadi apa yang kalian dapatkan itu saya tampilkan kembali di atas. Jadi saya bacakan ya. Petunjuk pelaksanaan dalam mengerjakan ya. Jadi bacalah LKPD berikut dengan teliti. Bacalah semua petunjuk dan langkah kerja yang disajikan dalam LKPD. Jika mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, silakan bertanya kepada guru. Kemudian ada uraian materi, ini ada pengertian buku fiksi, kemudian ciri-ciri buku fiksi, kemudian sebuah buku fiksi seperti novel. Nah, silakan dibuka pada halaman 2. Ya, halaman 2. Jadi kalian akan berdiskusi, tapi setelah kalian membaca ya, Anda tidak akan mampu menjawab atau mengerjakan itu tanpa membaca dulu.
Itu buku fiksi, novel Hujan karya siapa? Terelie. Jadi ini ada format laporan kegiatan membaca buku ya. Ini laporan kegiatannya. Ada judul, apa judulnya itu? Kemudian ya sebentar ditulis di buku anunya. Kemudian siapa penulisnya? Penerbitnya, alamat penerbit, tahun terbit, jumlah halaman dan ISBN. ISBN itu induk seri book number ya. Ya. Nomor induk maksudnya ya. Induk seri book number dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, setelah Anda melaporkan kegiatan membaca, menganalisis pesan. Jadi seperti tujuan pembelajaran kita tadi, pesan, menganalisis pesan dalam satu buku fiksi yang dibaca. Ya. Kalian akan menganalisis kira-kira pesan apa yang termuat ya atau tersurat dalam novel ini. Ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam menentukan pesan itu ada dua ya. Bisa pesan itu secara tersurat, mungkin tidak tertulis, tetapi mampu kita telaah, dan menentukan pesan dengan tersirat, artinya jelas tertulis bahwa oh inilah pesan dari buku fiksi tersebut ya. Baik, silakan dibaca, karena kalau ini mungkin tidak cukup bisa dibuka smartphone-nya ya. Silakan dibaca ya. Kemudian setelah dibaca, berdiskusi sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dalam LKPD yang saya bagikan. Silakan, saya berikan waktu sekitar 40 menit ya. Ditulis di buku catatannya. Bukan, buku kerjanya maksudnya, buku tugas. Jadi ditulis kembali ini di bukunya ini sebentar ini. Oh, dengan sampai ini ke bawah. Ini kan contoh inilah jawabannya ini toh. Ini yang kalian tulis, pindahkan ke situ. Iya. Tapi pura-pura juga membaca. Jadi dibaca berulang-ulang supaya tadi ada langkah pertama dalam menentukan ini. Dibaca ya. Dibaca dengan cermat itu apa ini tadi ada kuliah. Sebentar tuh kembali. Ada baterai di situ. Sudah di-download itu, baca yang mana kembali. Itu di HP-nya. Ambil. Coba buka kembali itu Saya dibuka. Cari di media. Ya itu. Jadi bisa dibaca di anunya ya. Di HP-nya. Buku Hujan. Karena e-booknya sudah saya kirim kemarin, toh? Ya. Sini coba. Sudah dibuka? Oh ya, ini. Bisa dibuka-buka kembali. Ya.
bicaranya supaya jelas gitu. Masih begini supaya bisa masuk di paham. Ini baca ini anunya, dibaca bukunya yang sudah dibagikan supaya mudah untuk tangkap anunya. Tahan.
Nah, tapi mau diapakan telanjang begitu? Sudah disampaikan. Amang itu. Ada saya juga monosis. Amang ji. Enggak. Ku protes itu. Daripada saya panggil lagi besok atau hari Sabtu, mending tinggal setengah jam. Tinggal setengah jam. Hah? Iya, presentasi juga seperti tadi. Oh, sekali keluar yang ini. Sudah dilaksanakan.
bos. Sudah jadi. Sudah jelas, sudah kan ada ini cuma waktu. Jelas sudah karena tinggal ditulis. Waktunya belum. Saya mau rekaman itu. Nah, kalian pasti. Gimana sekarang? Sudah? Sudah sini? Sudah kan sudah memang. Tinggal waktu yang mau nyanyi. Tetapkan. Sekali lagi. Gimana? Presentasi nih? Belum, Pi? Jadi, nih, agak-agak jenuh. Kelompok 1, bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 2, sudah? Ya, saya pastiin. Kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 4? Kelompok 5? Ya, jadi sudah siap semua untuk melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi dari buku fiksi yang telah dibaca dengan judul buku Hujan, ya. Jadi untuk diskusinya ini saya persilakan dulu Akib dulu, coba diangkat dulu itu anunya, bangku di sini depan. Jadi ada 1-2 orang untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Di situ, kemudian Aril. Kemudian meja juga 1. Ya. Jadi saya persilahkan setiap kelompok 2 orang ya mewakili teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ada 1 yang membaca, ada 1 yang bertindak sebagai moderator ya. Untuk memulai saya persilahkan kelompok 1 dulu. Jadi 2 orang, ada 1 yang berbicara.